Kita membahas tentang masyarakat pedesaan dan perkotaan. Nah, kita akan membahas apa itu masyarakat pedesaan. Masyarakat dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas, masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Atau dengan kata lain, kumulatan dari semua perhubungan dalam hidup bermasyarakat. Dalam arti sempit, masyarakat adalah sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, misalnya bangsa, golongan, dan sebagainya. Yang pertama kali kita akan membahas pedesaan, masyarakat dan pedesaan. Masyarakat pedesaan selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup bermasyarakat, yang biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat digeneralisasikan pada kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, dengan adanya perubahan sosial religius dan perkembangan era informasi dan teknologi, terkadang sebagian karakteristik tersebut sudah tidak berlaku. Masyarakat pedesaan juga ditandai dengan pemilikian ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan batin yang kuat sesama warga desa. Setiap warga atau masyarakat yang amat kuat, yang hakikatnya bahwa seorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dimanapun ia hidup, dicintainya, serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai masyarakat yang saling mencintai, saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat. Ciri-ciri masyarakat pedesaan yaitu, yang pertama, di dalam masyarakat pedesaan memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan antara lainnya di luar batas-batas wilayahnya. Lalu yang kedua yaitu sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Lalu yang ketiga, sebagian besar warga masyarakat hidup dengan bertani. Lalu yang keempat, masyarakat tersebut homogeni, yang artinya seperti dalam mata pencarian, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Lalu yang kelima, kehidupan masyarakat pedesaan masih memegang tinggi nilai keluhuran, keagamaan, dan juga kebudayaan. Lalu yang keenam yaitu, warga pedesaan seringkali bergotong royong ketimbang dengan individualisme, yang artinya warga desa kebanyakan bergotong royong dan tidak mementingkan diri sendiri atau pribadinya sendiri. Lalu yang ketujuh yaitu, masyarakat pedesaan masih berkutat dengan hal-hal yang lama dan juga cenderung susah untuk menerima pendapat orang lain. Lalu yang kedelapan, fasilitas-fasilitas masih jarang terdapat di pedesaan. Lalu yang kesembilan, menjunjung tinggi nilai-nilai norma yang berlaku di daerahnya. Lalu yang kesepuluh yaitu mempunyai sifat kekeluargaan yang erat, berbicara apa adanya, tertutup dalam hal keuangan, menghargai orang lain, dan demokratis dan religius. Masyarakat pedesaan ini identik dengan istilah gotong royong, yang merupakan kerjasama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Lalu kita akan membahas masyarakat perkotaan. Pengertian masyarakat perkotaan sama halnya dengan desa. Kota juga mempunyai pengertian yang bermacam-macam, seperti pendapat beberapa ahli, antara lain yaitu yang pertama kita bahas tentang yang bernama dengan pendapat Seward. Menurut pendapat Seward, kota adalah pemilihan yang cukup besar, padat, dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen dan kedudukan lainnya. Lalu yang kedua, pendapat Dwight Sanderson. Pendapat Dwight Sanderson, ia mengatakan bahwa kota itu ialah
tempat yang berpenduduk 10.000 orang atau lebih. Dari pengertian pendapat Witt dan Wick Sanderson dapat kita simpulkan bahwa masyarakat perkotaan itu mempunyai ciri-ciri mendasar yang sama. Pengertian kota dapat dikenakan pada daerah atau lingkungan komunitas tertentu dengan tingkatan dalam struktur pemerintahan. Lalu ciri-ciri masyarakat perkotaan yaitu yang pertama, kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan masyarakat desa. Lalu yang kedua yaitu orang kota pada umumnya dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Yang penting di dalam manusia perkotaan adalah manusia perorangan atau individu. Lalu yang ketiga yaitu pembagian kerja di antara warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Lalu yang keempat, pembagian waktu yang lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi. Lalu yang kelima, perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota sebab kota biasanya menerima pengaruh dari luar. Lalu yang keenam, kehidupan agamanya berkurang sebab biasanya hanya duniawi saja yang dikejar tanpa memikirkan kelak akhir nanti. Lalu yang ketujuh yaitu banyak warga kota yang individualisme tanpa harus memperdulikan orang lain. Perbedaan-perbedaan masyarakat perkotaan dengan masyarakat desa dapat kita lihat dari jumlah kepadatan penduduk. Lalu yang kedua dari lingkungan hidupnya. Lalu yang ketiga dari mata pencahariannya, dari corak kehidupan sosial, dari stratifikasi sosial, dari mobilitas sosial, pola interaksi sosial, dan solidaritas sosial. Nah, dapat kita simpulkan bahwa hubungan masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan yaitu kota tergantung pada desa dalam memenuhi kebutuhan warganya akan bahan-bahan pangan seperti beras, sayur mayur, daging, dan ikan. Desa juga merupakan sumber tenaga kasar bagi jenis-jenis pekerjaan tertentu di kota. Misalnya saja buruh bangunan dalam proyek-proyek bangunan. Begitu juga masyarakat pedesaan dengan perkotaan. Masyarakat pedesaan bisa berlibur ke perkotaan. Dengan di situ mereka akan mendapatkan pemandangan dan kebutuhan lainnya. Lalu kita akan membahas aspek positif interaksi masyarakat kota dan masyarakat desa, yaitu 1. Pengetahuan penduduk desa meningkat. Lalu yang kedua, pengetahuan penduduk desa tentang pertanian meningkat karena adanya sistem teknologi. Lalu yang ketiga, meningkatkan hubungan sosial ekonomi desa dan kota karena sarana transportasi. Lalu yang keempat, adanya guru dari kota yang menjadi penggerak pembangunan di desa. Lalu aspek negatif dari masyarakat kota dan masyarakat desa yaitu dapat kita lihat dari yang pertama, penetrasi kebudayaan kota ke desa yang kurang sesuai dengan tradisi budaya desa. Lalu yang kedua, perluasan kota dan masuknya orang yang berharta ke desa sehingga mengubah tata guna lahan desa. Lalu yang ketiga, daya tarik kota dalam berbagai bidang menyebabkan tenaga potensial di desa kurang. Lalu yang keempat, munculnya masalah baru seperti pengangguran, tunawisma, kejahatan, masalah pangan maupun lingkungan. Baiklah, demikian video kali ini. Sekian dan terima kasih. Dan video ini bisa bermanfaat bagi yang menontonnya. Sekian dan terima kasih. Shalom.